Pengamat sepak bola tanah air, Anton Sanjoyo, kritik Sintayong usai timnas Indonesia mengimbangi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anton Sanjoyo mengakui bahwa performa timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi membuatnya terkejut. Khususnya di babak pertama, di mana timnas Indonesia dinilai unggul di semua lini atas tim tuan rumah. Performa timnas Indonesia di laga itu bahkan disebut sebagai salah satu yang terbaik yang pernah ia saksikan. Terutama lini bertahan, disiplin bermain yang ditunjukkan Jay Itzes dan kolega berhasil membuat Arab Saudi kelimpungan. Namun hanya sampai di babak pertama, karena kondisi paruh kedua pertandingan sangat berbeda. Hal ini disampaikan langsung Anton Sanjoyo di hadapan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, dalam program Kompas Petang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada tim dan Pak Marji, Sumarji, ujar Anton Sanjoyo. Jujur saya terkejut, bukan hasilnya tapi cara bermain Indonesia terutama di babak pertama. Bahkan saya catat itu, sebetulnya Indonesia leading di semua lini, ucap Anton Sanjoyo. Bahwa Arab Saudi tidak bisa melakukan serangan, seperti kebingungan, pemain-pemain Indonesia begitu disiplin. Terutama pemain tengah dan belakang. Menurut saya itu salah satu penampilan timnas senior yang terbaik. Di 45 menit babak pertama, imbuhnya. Menurut Anton Sanjoyo, banyak faktor yang membuat timnas Indonesia menjadi lebih tertekan dengan serangan Arab Saudi. Selain karena kondisi stamina sudah menurun, satu hal yang paling mengganjal di hati Bung Joy adalah performa pemain pengganti. Menurutnya, pemain pelapis kualitasnya masih berada sedikit di bawah para starter di laga itu. Hal ini merujuk pada performa Marcelino Ferdinand dan beberapa pemain yang dimasukkan di babak kedua. Cuma memang di babak kedua, Pak Marji, setelah ya kondisinya sudah capek dan segala macam. Indonesia tertekan, untungnya masih bisa menahan imbang ya, ujar Anton Sanjoyo. Tapi catatan saya memang, pemain lapis kedua ini harus ditingkatkan nih Pak Marji. Karena menurut saya, pemain lapis kedua ini levelnya sedikit di bawah yang jadi starter. Bung Joy pun menyentil Sintayong, sosok yang bertanggung jawab atas naik dan turunnya performa tim Garuda. Baginya, pemain-pemain seperti Marcelino, Hoki dan Sananta sedang dalam top performa tetapi progresnya di timnas terbilang lambat. Sintayong harus bertanggung jawab atas itu, terlepas dari masuknya beberapa pemain diaspora yang langsung tune-in dengan tim, dan itu menurut saya bukan tugasnya Pak Marji, tapi tugasnya Sintayong. Menaikkan level, karena kita kan punya Marcelino Ferdinand, punya Hoki Caraka, punya Ramadan Sananta. Itu kan sebetulnya yang terbaik yang kita punya sekarang, tapi yang saya lihat kok di bawah Sintayong ini progresnya agak lambat. Untungnya pemain-pemain diaspora yang begitu masuk, apalagi kalau kita bicara Jay Itzes dan Martin Paes. Begitu masuk tuh langsung tune-in gitu, nah ini tertolonglah Pak Marji. Anton Sanjoyo juga mempertanyakan apakah timnas Indonesia akan terus seperti itu ke depannya dengan mengandalkan pemain diaspora. Inilah yang menjadi kritik sekaligus tantangan untuk Sintayong. Tapi kan situasi seperti itu tidak bisa kita harapkan berlanjut terus dengan sangat konstan, pasti ada naik turunnya. Nah ini menurut saya challenge buat Sintayong, kalau turun jangan terlalu, kalau naik ya wajar-wajar saja. Sehingga stabil tuh Pak, kemarin tuh kalau bermain seperti babak pertama, saya yakin lolos Piala Dunia Pak, kata Anton Sanjoyo. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, boleh jadi merasa girang karena langkah skuad Garuda menuju laga kontra Australia diiringi oleh sederet kabar baik. Timnas Indonesia telah mengawali petualangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB. Mereka berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, dalam pertandingan pertama. Skuad asuhan Sintayong bahkan unggul lebih dulu melalui Ragnar Oratmangoen, yang tembakannya mengenai Sandy Walsh pada menit ke-19.
Timnas Indonesia sukses merengkuh 1 poin penting dalam lawatan ke Timur Tengah yang mana menjadi modal penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi kamu yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya lalu nyalakan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Laga berikutnya adalah menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024, mendatang. Menjelang pertandingan penting tersebut, Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong mendapatkan 3 kabar baik. Justin Hubner bisa main. Timnas Indonesia bakal kembali diperkuat oleh Justin Hubner pada pertandingan kontra Australia di Stadion GBK nanti, karena hukuman untuk sang bek tengah sudah usai. Sebagai pengingat, Justin Hubner tetap dipanggil oleh Shin Tae-yong yang memanggil 26 pemain untuk 2 pertandingan pada bulan September ini. Padahal, Hubner tidak bisa bermain untuk laga kontra Arab Saudi akibat akumulasi kartu kuningnya. Meski begitu, hukumannya sudah usai pada laga kontra Australia dan sang bek Wolverhampton Wanderers tersebut bisa kembali dimainkan Shin Tae-yong. Australia punya modal buruk. Australia memiliki modal buruk menjelang duel kontra Timnas Indonesia, seiring dengan kekalahan di pertandingan pertama mereka. Socceroos menjamu Bahrain pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, 5 September 2024, lalu. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Australia kesulitan untuk mencetak gol, dan bahkan malah kebobolan akibat gol bunuh diri Harry Souttar pada menit ke-89. Bahkan, Australia bakal kehilangan 1 pemainnya untuk laga kontra Indonesia akibat kartu merah yang diterima Kusini Yengi pada menit ke-79. 2 calon pemain naturalisasi terungkap. Informasi pemain naturalisasi tambahan kembali beredar menjelang laga kontra Australia. Mees Hilgers dan Eliano Rogers dipastikan menjadi 2 amunisi baru untuk Timnas Indonesia. Rumor soal tambahan pemain naturalisasi sudah beredar deras selama beberapa waktu terakhir, dengan beberapa nama bermunculan di media. Namun, pada Kamis, 5 September 2024, kemarin, informasi mengerucut kepada 2 nama, dengan Mees Hilgers dan Eliano Rogers dikabarkan sudah mendarat di Jakarta. Pada Jumat, 6 September 2024, malam WIB, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengonfirmasi bahwa keduanya sedang menjalani proses naturalisasi. Keduanya diharapkan untuk menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski belum bisa dimainkan, hal ini tentunya menjadi kabar baik untuk pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Sementara itu, ribuan pujian diberikan oleh sejumlah supporter dari negara-negara Asia Tenggara seusai Timnas Indonesia tahan imbang Arab Saudi. Sebagian dari supporter negara Asia Tenggara itu tak ragu mengungkapkan rasa bangganya dengan pencapaian Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia digadang-gadang tidak mampu berbuat banyak ketika melakoni laga tandang melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini lantaran Timnas Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menempati urutan ke-133. Sebaliknya, Arab Saudi yang dinahkodai oleh pelatih kelas dunia yaitu Roberto Mancini berada di peringkat ke-56 FIFA dan berstatus sebagai negara langganan Piala Dunia. Namun, mendapat status sebagai tim yang tidak diunggulkan membuat Timnas Indonesia bisa tampil lepas di hadapan puluhan ribu penggemar Arab Saudi, Jumat dini hari, 6 September 2024. Bagaimana tidak? Sejak peluit babak pertama dibunyikan, pasukan Shin Tae-yong langsung tampil menekan yang dibarengi dengan kokohnya lini bertahan Jai Itzes. Alhasil, Timnas Indonesia sukses mencuri keunggulan terlebih dahulu melalui gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19 yang sebelumnya sedikit mengenai Sandy Walsh. Akan tetapi, keunggulan tersebut tak bertahan lama karena Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan melalui Musab Fas Al-Juair di menit 45.3.
Meski jual beli serangan di babak kedua, namun Arab Saudi dan timnas Indonesia tak mampu menambah keunggulan dan skor imbang berakhir hingga akhir laga. Hasil ini membuat Arab Saudi dan timnas Indonesia kini sama-sama mengantongi 1 poin dengan masing-masing berada di peringkat 3 dan 4 klasemen grup C. Kabar timnas Indonesia yang sukses mencuri poin di markas Arab Saudi langsung sampai kepada negara-negara Asia Tenggara yang turut menyaksikan laga tersebut. Sejumlah supporter Asia Tenggara pun merasa bangga terhadap pencapaian timnas Indonesia yang di luar dugaan merepotkan Arab Saudi. Apalagi timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu sampai ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi timnas Indonesia, hasil ini cukup berarti bagi mereka lantaran sukses mencuri poin di kandang Arab Saudi sekaligus menjadi modal penting jelang menjamu Australia. Timnas Indonesia akan berstatus sebagai tuan rumah ketika menjamu Australia dalam laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, 10 September 2024.